Ya, siapa yang menjadi korban ketidakadilan dalam hukum, ya cocok bergabung bersama dengan PDI Perjuangan. Ya. Nah, Anda terus gede-gede aja. Antasari tidak pernah mengajukan integrasi ke SBY. Mirip langkah bidak kuda dalam papan permainan catur, melingkar-lingkar masuk benteng lawan. Inilah yang sepertinya sedang dilakukan Antasari Azhar. Saat bebas bersyarat akhir tahun 2016, Antasari mengaku hanya ingin momong cucu. Tapi awal tahun 2017 ini, mantan ketua KPK yang pernah menjebloskan besan mantan penguasa Republik ini mulai menjalankan bidak kudanya. Setelah benar-benar bebas begitu gerasi dari Presiden Joko Widodo turun, Antasari mulai muncul di panggung politik. Ia muncul di acara debat Pilkada DKI Jakarta dan kabarnya Antasari juga segera bergabung ke sebuah partai politik. Bagaimana Antasari memainkan langkah kudanya untuk menggempur benteng lawan demi membuktikan ia adalah korban dari sebuah konspirasi. Berikut penelusuran tim realitas. Permohonan gerasi itu dikabulkan oleh Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, isi dari permohonan gerasi itu adalah pengurangan hukuman pidananya dari 18 tahun menjadi 12 tahun. Inilah kabar gembira dari Istana untuk Antasari Azhar yang 6 bulan lalu mengajukan gerasi ke Presiden. Esoknya, hari Kamis 26 Januari 2016, pasca dikabulkannya gerasi Antasari oleh Presiden Joko Widodo, mantan Ketua KPK ini langsung berkunjung ke Istana untuk menemui Presiden Jokowi. Soal tim mencari fakta, Pak, apakah nanti Pak? Ya batu ganda gagut terus tiap hari. Tadi yang disampaikan Pak Umumnya, Pak, kira-kira apa aja sih, Pak? Harapan ke depan gitu, Pak. Mau tahu aja. Kalau udah dijawab, Pertemuannya apa tadi, Pak? Kalau udah dikit sudah, Pak. Oh, emang nggak boleh ngomong Pak sama Jokowi. Itu pertemuan apa, Pak? Itu maknanya apa itu, Pak? Maknanya apa itu? Maknanya saya bicara begitu. Tadi sempat menyampaikan permohonan untuk membentuk. Cobalah dicek itu laporan saya, dibongkar kembali seperti apa. Jadi untuk fairness barangkali memang kita berharap juga supaya jangan ada dusta di antara kita. Kalau nggak nanti, kalau dibiarin terus begini diungkapkan sampai lebaran kuda juga nggak selesai. Gitu. Harus selesai juga gitu. Hukum adalah hukum. Ya kan? Makanya Pak Antasari juga harus gentleman. Ya kan? Dia harus, kalau memang ada dugaan-dugaan itu ya dia harus kemukakan itu. Supaya tahu nih, Saudara Parmin, setelah Antasari Azhar merupakan terpidana 18 tahun penjara karena terbukti sebagai otak pembunuhan bos PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Vonis ini tidak berubah hingga putusan peninjauan kembali. Gerasi yang diberikan Presiden Jokowi membuat Antasari kini berstatus bebas murni alias tidak bebas bersyarat lagi. Ya, terima kasih saya pertamanya kan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa akhirnya apa saya inginkan syaratnya tidak ada lagi. Jadi saya kemanapun sekarang tidak harus saya marah. Kalau dulu masih bersyarat, saya mau ke Bandung aja harus izin dulu ke Batas Badan Pengawasan Pemasyarakatan. Sekarang sudah syukur dong. Nah, dan saya berterima kasih kepada Presiden Jokowi di mana beliau sedang menggunakan memerangi dari kebijakannya mengeluarkan gerasi, dan itu hak Presiden selaku kepala negara. Jadi kalau kemudian saya mengucap terima kasih itu saya minta waktu beliau untuk bertemu, beliau welcome, ya masalahnya. Nah, itu kan pertemuan saya dengan beliau. Iya. Jadi ada yang kita bicarakan yang tidak perlu publik tahu.
Itu pertemuan itu Pak Antasari disiapkan untuk jadi jaksa agung. Tidak ada, belum pertemuan itu tidak bicara tentang masalah itu. Kemudian media memunculkan itu kan kalau saya lihat itu kan terdapat anggota DPR memutuskan bahwa dengan pengaruh Antasari sebagai jaksa dan sebagai ketua KPK dan yang lain pas layak dong bagi tersangka. Itu satu anggota DPR memutuskan itu. Nah pertanyaan menurut saya itu kan wacana disampaikan. Ya gimana, balik lagi gimana kita menyetop orang mau bicara. Antasari ditahan polisi sejak bulan Mei 2009 dan kemudian divonis 18 tahun penjara pada tanggal 11 Februari 2010. Mantan ketua KPK ini menikmati status bebas bersyarat sejak tanggal 10 November 2016 karena sudah menjalani 2/3 masa hukumannya. Mantan jaksa ini tercatat telah menjalani kurungan fisik selama 7 tahun 6 bulan dan mendapatkan remisi total 4 tahun 6 bulan selama dalam kurungan. Rupanya, status bebas bersyarat saja tak cukup baginya karena Antasari masih harus menjalani wajib lapor. Inilah alasan kuat Antasari mengajukan permohonan gerasi ke Presiden melalui kuasa hukumnya pada tanggal 8 Agustus 2016 lalu atau 4 bulan sebelum bebas bersyaratnya. Hari Jumat 27 Januari 2017 atau sehari pasca Antasari berkunjung ke istana, mantan ketua KPK ini muncul untuk yang pertama kali di panggung politik. Antasari hadir di acara debat publik Pilkada DKI Jakarta yang digelar KPU Jakarta di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan. Ya sampai hari ini yang sudah ya adalah kita lakukan bicara itu dengan PDIP. Kenapa Pak? Kenapa PDIP? Saya kan dulu mantan pengurus GMNI Sumatera Selatan. Jadi langkah terdekat akan menemui siapa di PDIP? Lu akan dilantik bulan depan. Bulan depan? Tanggal bulan apa Pak? Lo tanya PDIP-nya yang melantik. Ya? Jangan tanya saya. Soal bergabungnya Antasari, Ya, beliau memiliki kesesuaian nilai ya dengan Satyam Eva Jayate, di mana kebenaran akhirnya akan menang. Iya. Ya, di luar. Ini sebagai pertanda resmi Pak Antasari bergabung, Pak Safi. Jalan Pak, beliau keringat. Ya, siapa yang menjadi korban ketidakadilan dalam hukum, ya cocok bergabung bersama dengan PDI Perjuangan. Karena Pak Antasari juga meyakini hal yang sama. Satyam Eva Jayate, bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang. Jalur dan jalan politik Antasari Ashar sudah terbuka. Ada beberapa partai dan petinggi partai yang dilihat publik dekat dengan Antasari. Masing-masing partai tentu sudah mengirim sinyalnya dan Antasari juga siap menerima pinangannya. Ya, Karena GMNI tadi ya Pak? ya ada chemistry, ada kesamaan ideologi. Jadi saya tidak lagi merasa canggung ya. Jadi bukan masuk rumah baru gitu bagi saya. Karena dulu saya bergerak sama-sama dengan itu, mereka sekarang ada di dalam. Kenapa nggak ke Golkar Pak? Kan selama ini yang seperti menjadi teman dekat adalah Pak Yusuf Kalla. Bapak Karena kan mantan ketua Golkar. Yusuf Kalla kan bukan ketua umum Golkar lagi, mantan ketua umum Golkar. Loh, kita berteman bersinergi dengan orang pada asal satu partai. Enggak. Walaupun saya di sini, yang Anda sebut tadi, saya di merah misalnya. Terus kemudian saya ditutup kemungkinan untuk bersama dengan Yusuf Kalla, kan tidak. partainya Pak Surya Paloh kan bisa juga Pak, karena kan juga hubungan Bapak dengan politisi-politisi dan tokoh politik ini cukup kuat. Mereka tidak nawarin saya.
Oh itu. Kalau yang sini kan, yang merah, adalah PDIP. Banyak mantan-mantan aktivis Kemendi, saya di dalam. Dan mereka menyambangi saya waktu saya di dalam. Selaku kader Kemendi yang dipenjarakan. Antasari sedang jadi sorotan publik berkat kunjungannya ke Istana Presiden, kemudian muncul di banyak acara televisi, lalu hadir dalam acara debat pilkada. Ini semua seolah mengirim sinyal kalau ia mendekat ke dunia politik. Lantas seperti apa upaya Antasari membongkar kasus yang pernah menjebloskannya ke bui? Realitas segera kembali.